Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kang Bro. Oke, di depan saya ini ada Honda Suzuki Spin ya. Ini mati motornya. Kayak gini motornya. Ini ya, motornya sudah wafat. Jadi nggak ada pengapiannya. Kalau dilihat dari motornya sendiri ini udah lama nganggur sepertinya ya. Tuh lihat ya, udah sawangan kabeh. Ini nggak ada bagasinya. Karbonnya kayak gitu basah-basah. Ini pengapiannya hilang. Kemarin yang punya motor itu suruh ganti karbonnya, nggak tahu kenapa dia pokoknya ngotot suruh ganti karbu. Ya nanti saya ganti, maksudnya karbonnya Spin kan mahal ya Kang Bro. Jadi jangan nanti asal kita ganti ternyata penyakitnya di lain kan kayak gitu. Saya cek dulu dan ternyata motor ini mempunyai penyakit nggak ada pengapiannya. Jadi kalau misalkan kita ngikuti saran dari yang punya motor suruh ganti karbu ya nggak apa-apa, ini memang kan rembes, padahal rembes kayak gini tuh masih bisa diatasi tanpa ganti karbu ya, cuman nggak tahu lah, pokoknya dapat ide dari mana nggak tahu, pokoknya ngotot suruh ganti karbu. Dan ini saya cek nggak ada pengapiannya di sini. Kalau karbunya diganti tetap nggak ada pengapian kan ya percuma, tetap motor nggak akan mau hidup ya. Oke, kita engkol dulu ya Kang Bro. Ini motor ini sudah menggunakan kontak sumpit kontak ala pelintir ya, pelintir. Saya coba engkol biar tahu ada apinya apa enggak. Nah ini enggak ada apinya ya sama sekali, enggak ada apinya. Engkolannya kayak iya play ini ya, selasan rak balik rak ama starter tangane repot. Oke, terus kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu karena motor ini menggunakan kontak kayak gini ya, kontak pintiran kayak gini, kita langsung cek jalur tengah aja, jalur ini ya, jalur kontak ini jalur tengah. Jadi untuk bagian pengapian, kalau Spin ini kan pengapiannya DC ya. Kalau kita cek di kontak sini merah, kabel warna merah pada kontak ya, ini berarti kita sudah mendapatkan, sudah ngecek 2 titik poin, yaitu spool dan kiprok. Kalau di merah ini nggak ada, kita cek di spool dan kiprok. Tapi kalau merah ini nggak ada, kita nggak usah perlu cek di spool dan kiprok, langsung kita udah ngecek 2 poin spool dan kiprok. Oke, saya akan coba cek dulu di bagian kabel merahnya. Ya, saya sambung kabel, nanti saya akan tempelin ke bodi ada apinya enggak. Ini metode pengecekan saya. Oke, di sini ya. Nah, nanti ada apinya apa enggak, Kang Bro bisa lihat. Saya akan engkol terus starter. Nah, ini ada apinya ya. Sorry kabelnya. Oh, ada apinya kan? Oke. Berarti sudah jelas antara spool dan kiprok ini sudah aman, karena di bagian sini sudah mengeluarkan bunga api yang cukup. Setelah kita cek ada, kita sambung kembali ya Kang Bro. Nah, terus kita cek di bagian kabel oranye, ini kan merah masuk ke oranye ya, masuk ke oranye, kelihatan enggak? Oh ya kan, merah nyambung ke oranye. Oranye ini dia menjurus ke bagian sini, dia menuju ke bagian CDI. CDI nya motor ini letaknya di bagian bawah jok sini. Nah, ini delik neng silite ini, neng silite motor ono CDI ini. Oke ya, ini di sini ada kabel oranye. Lihat ya, ini ya, ada kabel oranye ya. Nah, kita cek apinya di sini ada enggak. Oke, kita cek apinya di sini. Colokin. Terus ini kita dapetin ke bodi ya. Inilah ya.
Kita cek di bodi sini aja. Nanti di sini ada apinya apa enggak, kita bisa lihat ya. Oke, nggak ada apinya ya. Di input daripada kabel oren, input CDI. Nah, oren ini arus daripada CDI itu nggak ada apinya. Nggak tahu yang lainnya. Kita baru ngecek oren aja udah nggak ada apinya. Kita hentikan di sini dulu. Kita nggak perlu cek pulser, massa dan coil. Kita hentikan dulu di sini. Oke, kita fokus ke kabel oren dulu. Karena kabel oren ini nggak ada arusnya. Apakah antara kabel oren sini dengan yang di bagian kontak sana itu terputus ya? Kalau di kontak sana dengan sini terputus ya jelas nggak ada arusnya. Jadi kita harus ngecek. Kita pakai multitester. Kalau saya sih sebenarnya, kenapa alasan saya sering ngeceknya itu pakai kabel terus dipercikan. Sering saya mendapat komentar yang mengatakan caranya salah lah, membodoh-bodohkan lah, apalah, terserah. Ini metode saya ya. Karena gini Kang Bro, ada yang kemarin bilang jangan pakai multitester Kang, ya, pakai test pen. Saya ada test pennya, cuman nggak suka aku pakai test pen. Menurut saya nggak akurat. Terus ada yang bilang harus cek kabel Kang, ngapain muter-muter cek pengapian. Nah, ada yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, semua masukan saya terima, tapi saya tetap kokoh pada pendirian saya. Gini ya Kang Bro, kita sambungin ke kabel oren ya. Karena gini, terkadang itu di test pen atau di multitester nyambung, tapi kenyataannya itu nggak ada apinya. Itu kadang itu bisa, itu biasanya disebabkan konslet kayak gitu. Makanya saya lebih suka ngecek langsung menggunakan bunga api daripada pakai ngecek jalur putus apa enggaknya. Oke, ini kita lihat ya. Yang satu kan sudah saya sambungkan ke kontak, yang satu saya akan sambungkan ke soket sana yang warna oranye ya. Kang Bro bisa lihat di bagian sini ya, ini biar sama-sama kelihatan masukannya sini, kelihatan juga jarumnya gerak apa enggak. Ini ke oranye ya. Saya tes dulu ke kabel yang mainnya nyambung apa enggak. Oh, nyambung ya. Terus kabel oranye ya, ini kabel oranye di sini posisinya saya colokin. Oh, nyambung ya. Oh, nyambung, fix ya, nyambung. Terus tapi kita tes tadi barusan nggak ada apinya, padahal nyambung. Padahal kita lihat tadi di kabel merah ini, kita sudah cek kabel merah ada apinya. Dan setelah kita sambungkan ke oranye, dan kabel oranye ini kan nggak putus ya sampai ke sana, tapi di sana nggak ada apinya. Nah, itulah fungsi kenapa saya sering ngecek api, bukan ngecek cuman pakai multitester nyambung nggak. Nah, di samping gini Kang Bro, keakuratannya itu akurat. Bila kabel itu langsung ngeluarin api itu lebih akurat. Kalau kita ngecek secara manualan kayak gini itu lebih akurat, yang pertama. Yang kedua itu apabila kita nggak punya multitester, apalagi terutama saya ini kan sebenarnya kan membagikan video kan untuk yang pemula, yang jelas biasanya kan terkendala oleh alat. Itu bisa ngecek sendiri kayak gini tanpa menggunakan multitester. Yo, kalau saya ngajarin, saya membagikan pengalaman kayak gini ke orang yang udah pinter, ya percuma, sama aja tong kosong ya, nggak ada manfaatnya. Yang jelas untuk yang masih belajar atau pemula. Saya coba lagi ya, ada apinya enggak. Ini saya sambungin ke soket oranye. Tadi kita cek pakai multitester kan nyambung, cek pakai ini nyambung enggak, ada apinya enggak. Padahal nyata-nyata kabel merah ada apinya dan oranye, kabel oranye nggak putus. Oke ya, fix nggak ada apinya, berarti ini terkategori kabel ini tuh, kabel oranye ini tuh terjadi konslet. Nah, kayak gitu. Ini menurut saya. Apabila kabel oranye ini terjadi konslet, walaupun dia itu nyambung, terhubung ya Kang Bro, walaupun terhubung nyambung, tapi kalau terjadi konslet, arus yang tadi dari kabel merah sini ya, dari kabel merah sini masuk ke bagian sini,
Nah, itu kan ada konslet di tengah, misalkan kena bodi atau apa, itu kan dia akan mempengaruhi arus yang masuk ke sini akan hilang. Kabel oren ini akan hilang. Contohnya kayak motor ini tadi kan hilang. Tapi nyatanya kabel itu nggak putus. Oke Kang Bro, cukup paham ya. Jadi walaupun kabel oren ini itu mengarah ke sini itu nggak putus, tapi kalau misalkan kabel oren yang dari sini set mengarah ke sini ya, contohnya ini di gulungan kayak gini, nah, dia ketemu kabel massa ataupun ketemu terkupas ya, ketemu bodi, otomatis kan terjadi konslet. Maksudnya arus dari kabel merah yang nyata ada arusnya masuk ke sini karena dia ketemu bodi, otomatis kan arus yang tadinya mau ke sini akan terhambat di bagian konslet tadi. Tapi ketika kita cek di sini sama di bagian kunci kontak tadi, itu tetap nyambung, ya kan? Kan seperti itu ya. Karena konslet kalau selama kabel itu nggak putus, kalau cuman konslet kebakar, selama kabel itu nggak putus ya, putus total, itu dia tetap akan nyambung. Tapi efeknya yaitu walaupun nyambung, kita cek pakai multitester ataupun test pen, dia tetap nggak akan bisa mengeluarkan bunga api di sini karena arusnya sudah terhenti di bagian konslet itu tadi. Yaitu yang biasanya mengakibatkan ketika arus itu bisa masuk, masih tahan, masih bisa masuk ke sini, arus itu akan terbagi. Jadi dari misalkan dari kabel merah tadi yang masuk ke sini, tapi karena di kabel oranye ada konslet, otomatis arus itu tadinya ngumpul gini, akhirnya bercabang, yang satu ke arah konslet, yang satu ke arah CDI. Akhirnya motor jadi berebet, pengisian jadi drop, dan banyak lagi penyakit yang lainnya kayak gitu. Makanya pengukuran secara nyambung atau enggaknya menggunakan multitester kayak gini ataupun test pen itu tidak 100% akurat ya. Itu hanya biasanya orang yang pengen simpel ngecek kabel putus atau enggak kayak gitu. Tapi secara untuk ngecek pengapian ya, pengisian kayak gini, kalau terjadi konslet itu kita nggak tahu. Walaupun ada yang kadang terdeteksi oleh multitester, misalkan ada konslet itu dia nggak nyambung sampai ke nol, nyambungnya setengah, itu ada yang seperti itu. Tapi nggak semua bisa terdeteksi ya. Ya hampir kurang lebih kayak alat diagnosis injeksi ya. Diagnosis injeksi itu nggak, walaupun alatnya canggih, harganya mahal, nggak 100% terus bisa membuat motor itu langsung normal, kita langsung 100% tahu penyakitnya, nggak bisa. Nyatanya banyak yang dari dealer ya diservis ke bengkel resmi, hasilnya masih nihil. Berarti kan alat secanggih apapun ya, tanpa didukung IQ yang tinggi itu tetap nggak akan bisa berfungsi dengan 100%. Ya. Jadi ini saya akan coba gini, saya putus di kabel oren ini ya Kang Bro, dari sini, dari kontak sini ya. Ini kalau oren ini dinamakan kabel beban kalau Suzuki. Kalau Honda dia kan masih di warna merah strip hitam ya. Nanti dia masuk ke sekring terus berubah menjadi hitam, itu kabel bebannya Honda. Kalau ini kayak di Yamaha itu kabel coklat ya, coklat pokoknya susu itulah coklat, itu kabel beban langsung dari kontak, itu langsung murni beban karena dia nggak masuk ke sekring lagi. Nah, sama kayak Suzuki ini juga, dia ini kabel beban oren nih. Jadi masuk ke CDI, set ke sini. Dia juga ada cabangan ke lainnya, misalkan ke lampu sen, klakson dan lain-lain ya. Kalau terjadi konslet di klakson ataupun di tombol starter ataupun di tombol lampu sen, otomatis akan berdampak ke bagian pengapian juga ya. Jadi saya akan coba putus dulu kabel oranye ini, saya putus del, langsung saya kasih kabel 1 biji ke arah kabel merah sana biar kita kelihatan jalur langsung dari luar ya. Nah nanti kita lihat setelah kita jumper kayak gitu ada pengapiannya enggak. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya sambungkan kabel merah dari kontak langsung ke sini. Tuh, langsung ke sini. Nah ini nanti saya sambungin ke ini, oranye sudah saya putus ya. Kita coba dulu arusnya di sini ada enggak ya. Kemungkinan ya ada ya, wong dari merah tadi ada kok. Kita coba aja.
Oke, ada ya. Kita cek di bawah tadi ya. Ada. Di sini kok nggak ada ya? Oh, ada juga di sini ada. Terus kita langsung ke sini ya. Sambungin ke sini, terus kita akan coba colokin. Untuk jalur kayak pulser apa itu belum saya perbaiki ya, belum saya, maksudnya saya apa-apakan jalur pulsernya, belum saya cek lah. Kita coba dulu ini. Kalau ini nanti kok langsung ada, berarti fix penyakitnya cuman di jalur ini aja. Oke, udah masuk ya. Kita coba cek di kabel sini, kabel coil ya, ada apinya enggak. Bismillah. Ada Kang Bro, ada apinya. Kelihatan enggak ini ya di kameranya? Nah, ada apinya kan? Coba ya, saya nyalakan motor, bisa nyala enggak ini motor? Motor terus mati suri nih. Udah kayak apa ini motor ini? Kalau bisa hidup ya alhamdulillah, berarti masalahnya cuman di pengapian. Kalau masih nggak bisa hidup ya nggak apa, nggak masalah, karena yang punya kan ngotot suruh ganti karbunya. Belum mau nyala Kang Bro, engkolannya nggak play kok wesel hidup lagi. Kita coba cek ya, tadi businya belum saya cek hidup apa mati. Terus motornya ada bensinnya atau enggak kita belum tahu. Businya, businya hidup Bang Bro, businya hidup. Oke, berarti pengapian yang hilang jelas di kabel oren ya Kang. Sudah fix ketemu penyakitnya, bahwa penyakitnya di kabel oren ya. Oke Kang Bro, ini bisa saya kasih oli biar enak nyetaternya ya. Bisa buka, mudah-mudahan enak taternya. Kurep nggak mau digas.
Yan. Wah, urip Kang Bro. Coba lagi. Surip, alhamdulillah ya. Yuk. Berarti oli ini kok enak starteran nih. Lalu mesinnya kasar ya. Trek gitu ya. Mesinnya agak kasar. Guys, jadi penyakitnya itu di kabel oren nih. Untuk update kabelnya nanti lain kali tak bahas ya. Kabelnya ini yang dari kontak ini ke sini. Kalau Kang Bro motornya udah nggak pakai starter tangan, nggak pakai klakson dan lain-lain, wis gini aja cukup, diganti kabel satu yang ke arah kontak langsung ke CDI. Tapi kalau masih menggunakan kayak gini ya, klakson dan lain-lain ini lah pokoknya menggunakan beban, yo alangkah baiknya dikupas terus dicek nanti konsletnya di mana. Oke. Nanti motor ini juga akan saya kupas karena starter tangannya mau saya baiki. Untuk video kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti kalau bisa diupdate ya saya update. Kalau nggak bisa ya cukup di sini aja. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.